balik lagi di podcast edukasi. Kali ini kita udah bersama dengan Raihan di sini. Raihan siapa namanya? Raihan Nadhir. Nama lengkapnya Muhammad Raihan Nadhir. Masya Allah, kalau ada Muhammadnya aku agak trauma ya guys ya. Oke. Jadi kita akan ngomongin soal beasiswa. Apa tuh, Rusia? Iya, tapi kan beasiswa Rusia itu kan banyak. Gua kan Betul. dari pemerintah Rusia. Nah, kalau lu dari? Dari Open Doors. Bisa diceritain nggak Open Doors itu apa sih? Open Doors itu salah satu beasiswa dari pemerintah Rusia. Nah, dan itu skupnya itu internasional dan tanpa wawancara gitu loh. Berbeda dengan PKR setauku ya. PKR itu ada wawancara, tapi di Open Doors itu nggak ada wawancara, adanya kuis. Gitu. Nah, di kuisnya itu, oke, sebelum kita masuk ke kuisnya deh, pertama informasi soal beasiswa Rusia ini, terutama soal Open Doors itu taunya dari mana? Terus kenapa tertarik untuk memilih beasiswa Open Doors? Kenapa nggak ikut PKR aja gitu loh? Iya. Waktu itu nggak sengaja ketemu di Google ya. Emang awalnya tuh memang pengen banget ke Rusia. Dan Alasannya kenapa pengen banget ke Rusia? kenapa ya? Karena aku S1 di HI, jadi aku ngelihat Rusia itu salah satu faktor penting di ranah internasional gitu loh. Jadi secara politik, secara ekonomi, terutama setelah sanksi, mereka kuat dan sangat menarik untuk dipelajari. Itu untukku ya. Dan waktu itu nggak sengaja lagi nyari-nyari beasiswa, ketemu Open Doors dan aku coba daftar gitu loh. Aku coba lihat PKR waktu itu ya, cuman menurutku syaratnya agak ribet ya waktu itu. Gitu. Jadi PKR lebih simpel dan untuk motivation letter juga nggak terlalu susah dan PKR lebih simpel. enggak, Open Doors lebih simpel. Oke, terus? Gitu. Jadi untuk Open Doors lebih simpel dan nggak perlu wawancara juga. Aku tuh paling takut sama wawancara ya dulu ya. Kenapa Gitu. tuh? Nggak tahu ya, kayak nggak pede aja gitu. Oke. Terus kalau nggak pakai wawancara kan cuma kuis doang kan bisa lah kita ngadu ilmu gitu kan, pede gitu. Oke, nah kalau misalkan kita ngomongin terkait dengan beasiswa Open Doors ini, itu kira-kira dibukanya bulan apa ya? Waktu pas lu bisa dikasih tahu nggak dari awal lu apply, dari awal lu apply sampai akhirnya berangkat dan akhirnya kuliah di sini gitu. Oh, biasanya Open Doors itu dibuka bulan September sampai Desember ya registrasinya. Terus nanti ada penilaian di stage 1 dan kalau lolos akan masuk ke stage 2 yang kuis-kuis itu. Nah, di stage 1 itu berarti isinya apa? Nah, untuk stage 1 tuh biasanya diisi sama portofolio kita. Kayak kita kerja di mana, kita pernah punya prestasi Background apa. education sama background experience lah Betul, ya. kita I pernah see. volunteer di mana, kita punya motivation letter seperti apa, tujuan kita kuliah di Rusia mau ngapain gitu, kontribusi apa yang bisa kita kasih dan kenapa memilih Rusia kayak gitu biasanya. Nah, kalau lolos itu Lanjut ke step masuk 2. ke stage 2, itu ngerjain kuis-kuis yang berkaitan dengan bidang yang kita pilih. Misal kayak aku nih di bidang hubungan internasional. Jadi ada payungnya lagi, ada wadahnya lagi, itu namanya Politics and International Science. Nah, itu nanti kuisnya yang berkaitan dengan politik dan international science gitu. Oke, itu bisa digambarkan nggak sih kuisnya itu susah nggak sih buat anak HI yang lulusan S1 Universitas Indonesia terus mau apply S2 di S2 kan ya lo ya, S2. S2 di Rusia gitu. Dibilang susah nggak susah juga ya, karena hal-hal umum yang pernah kita pelajarin di S1 kita dulu gitu loh. Jadi overall itu kita tinggal ngulang apa yang kita pernah pelajari dan kita ini aja kita kasih ilmunya. Berarti gitu. intinya poinnya adalah kuisnya itu berkaitan dengan materi pembelajaran pada saat di S1 sehingga betul. pada saat menjawab pertanyaan bisa dibilang nggak terlalu susah. I see. Nggak Itu terlalu ada sulit. berapa soal dan durasi waktunya berapa lama? Durasi waktunya itu sekitar 1 jam kalau nggak salah ya waktu itu, karena ini udah 2 tahun lalu mungkin ada perubahan gitu. Dan itu ada 20 soal, terdiri atas 10 soal pilihan ganda, 5 soal esai dan 5 soal studi kasus. Tapi dari 5 soal studi kasus itu kita diminta buat isi 2 aja gitu. Berarti kalau lu pada saat yang studi kasus tetap isi semuanya 5 atau cuma Dua aja? yang I see. sesuai sama yang diinstruksikan gitu. Oke, kemudian dari setelah itu pengumuman lolosnya itu kira-kira bulan apa? Itu kan tadi bulan September apply terus Itu pengumuman stage 1-nya itu bulan Desember
Dan nanti biasanya pengerjaan stage 2-nya itu di bulan Januari akhir atau Februari awal. Kemudian Dan pengumuman stage 2-nya itu biasanya di Februari akhir. Tapi untuk tahun ini agak lebih cepat, jadi kemarin pengumumannya di mana? Di Januari akhir ya. Januari akhir, sorry. itu pengumuman lulus stage 1 atau stage 2? Stage 2. Oke. Jadi Januari pertengahan, ya sorry. Januari pertengahan itu sudah pengumuman. Jadi ini agak beda dari zamanku ya, gitu. Ada update. Berarti tahun lalu adalah Januari itu kita sudah mengetahui bahwa kita tuh udah diterima di Universitas Rusia gitu? Iya. Universitas? Bukan Universitas Rusianya, jadi diterima beasiswanya. Oh, diterima jadi beasiswanya dulu. PKR sama Open Doors itu tetap kita diminta milih 6 universitas. Jadi kita diterima beasiswanya dulu, baru kemudian kita milih universitasnya. Oke. Gitu. Jadi setelah mendapatkan pengumuman stage 2 yang mengerjakan soal 20 itu, baru kemudian kita disuruh milih universitas. Yap, itu betul. di bulan yang sama berarti kalau tahun kemarin, Januari juga? Ya, disesuaikan juga ya. Maksudnya gini, ketika kita sudah dapat pengumuman S2 lolos gitu ya, atau S1 lolos, atau beasiswanya lolos lah kita sebut, nanti dari pihak beasiswa akan mengirimkan instruksi terkait dengan dokumen-dokumen kita, dan di dalam dokumen itu kita diminta untuk isi universitas mana yang mau kita pilih dari 6 yang pernah kita pilih sebelumnya. Nah, kalau dari cerita lo sendiri kan sekarang lo di HSE ya? Iya, betul. Nah, itu di HSE itu berarti pilihan keberapa? Awalnya HSE itu pilihan keduaku. Awalnya yang pertama berarti SPBPU, Saint Petersburg Polytechnic University. Ya, kemudian yang ketiga? Gitu. Yang ketiga itu Kazan. Yang keempat? Yang keempat apa ya, lupa. 5, 6 lupa. Oke. Gitu. Jadi tapi lolosnya di yang kedua, di HSE? Jatuhnya aku milih HSE ya. Oh, sebenarnya lolos di pertama tapi? Di pertama juga bisa aja lolos, cuman aku milih HSE sebagai kampusku nomor 2, dan waktu itu ketika aku milih HSE minta aku jadiin mereka sebagai pilihan pertamaku. Oh, gitu. I see. Jadi ada request langsung dari universitasnya. Makanya akhirnya lu memilih untuk di HSE kayak gitu. Betul. Nah, ini pengumuman kampusnya di bulan apa kalau waktu zaman lu? Itu auto keterima sih biasanya. Oh, gitu. Iya, jadi kalau gue udah milih nih ya, kalau gue udah milih mau masuk ke HSE ya udah masuk ke sana. Gitu. Oh, I see. Jadi sebenarnya 6 option universitas itu hanya kayak semacam formalitas. Iya, setelah sebenarnya ya, lu gitu. mau di mana gitu Iya, ya. Makanya HSE minta dari lu untuk pilih gua aja deh yang pertama iya, gitu. I gitu, see. Gitu. Nah, berarti sekarang udah masuk semester berapa nih? Semester 2 sekarang. Oke. Nah, S2 ya. Sebelum kita lanjut ngomongin soal kampus sedikit, bisa nggak sih soal biayanya kira-kira dari Open Doors ini apa aja sih yang di cover? Kalau Open Doors sepertinya mirip-mirip kayak PKR ya, cuma dikasih gratis kuliahnya aja. Jadi kita tuition fee-nya itu free dan sedikit dapat stipend dari kampus. Itu kalau stipend tergantung kampus lagi ya, balik lagi ya gitu. Overall nggak ada perbedaan jauh ya sama PKR gitu, Open Doors. Oke, berarti bisa kita bilang bahwa memang kayak visa, terus juga kita ngurus keberangkatan, itu semua urus sendiri. Ya. Oke, visa, keberangkatan, kesehatan, apalagi ya, biaya hidup misalnya di sini ya, iya itu ngurus sendiri semuanya. Oke, nah setelah masuk semester kedua nih di HSE, bisa diceritain nggak sih ada apa namanya perasaan kayak gimana kuliah di HSE itu, kesan-pesannya selama menjalani semester pertama nih? HSE itu kampus yang sangat luar biasa. Beda, ada sedikit beda antara HSE dengan kampus-kampus di Rusia yang lain gitu. Kita ini HSE kita agak ikut nilai-nilai barat gitu loh. Jadi kita agak barat-baratan. Kalau kayak misalnya kelasnya lebih banyak bahasa Inggris misalnya gitu. Dan kita juga budayanya budaya sedikit modern gitu loh, seperti barat gitu. Dan apalagi ya, dan ya bobotnya juga susah sekali ya, kuliahnya tuh lumayan susah ya, banyak tugas, banyak ini, banyak itu gitu. Jadi bisa kita bilang bahwa arah dari Universitas HSE ini lebih ke barat gitu ya, karena memang beberapa universitas di sini kan lebih condong ke mengglorifikasi negara sendiri Rusia. Gitu. Bedanya sama HSE dia open banget, dia ngikutin nilai barat dan banyak kelas-kelas yang berbahasa Inggris. Setauku banyak kampus-kampus lain di Rusia ini mereka banyak menggunakan bahasa Rusia tapi beda sama HSE gitu. Nah, kalau misalkan dari teman-teman kampusnya itu waktu itu ngambilnya untuk yang kelas bahasa Inggris atau kelas bahasa Rusia lu di
sini HSE? Kalau jurusannya sendiri adanya bahasa Rusia. Aku kan ngambil hubungan internasional ya. Jadi kelasnya mix bahasa Rusia dan bahasa Inggris karena dasar jurusanku itu kan bahasanya bahasa internasional, hubungan internasional namanya juga gitu kan. Jadi mereka mix. Tapi overall kalau misalnya nih kita mahasiswa internasional kita bingung sama bahasa Rusianya, kita bisa ngomong ke gurunya, ke dosennya bahwa kita nggak terlalu ngerti bahasa Rusia, bisa nggak kita belajar pakai bahasa Inggris? Nah, kalau misalnya gurunya menyetujui, biasanya akan digunakan bahasa Inggris gitu. Oke, berarti artinya dari dosennya sendiri mereka welcome gitu ya. Kalau misalkan kita merasa kita kurang memahami dari materi yang diberikan dengan bahasa Rusia, maka kita bisa request dengan bahasa Inggris. Adapun ketika kita menjawab ataupun menanyakan sesuatu hal juga kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Betul. Jadi aku kan kelasnya mix tadi aku bilang kan. Jadi aku ada kelas bahasa Rusia, ada kelas bahasa Inggris. Untuk di kelas bahasa Rusia, kalau kita merasa bahwa bahasa Rusia kita tidak memadai, kita bisa presentasi, kita ngerjain soal, kita bisa ngobrol sama gurunya itu pakai bahasa Inggris. Bahkan tadi yang sempat ku singgung sebelumnya, kita bisa minta gurunya untuk ngajar pakai bahasa Inggris walaupun kelasnya bahasa Rusia. Gitu. I see. Nah, kalau misalkan dari teman-temannya sendiri ini, berarti teman-temannya mayoritas orang Rusia dong. Benar. Nah, itu orang asingnya ada berapa orang di kelas? Orang asing, jadi satu angkatanku itu isinya ada 113 orang. Kalau di kelas lo sendiri? Di kelas gue itu ada, jadi dari 113 orang itu dibagi 4 grup. Jadi per grup itu sekitar 31-32 orang. Nah, kalau di kelas lo yang orang asingnya berapa orang? Itu sekitar dari 30 orang sekitar berapa ya? 5-10 orang lah gitu, nggak terlalu banyak. Oke, didominasi orang Rusia gitu. Oke, nah pengalaman bermain atau satu kelas dengan orang Rusia gitu yang notabene kita punya stigma khusus bahwa mereka jarang senyum, gak mudah bergaul segala macam, itu bener nggak sih? Itu bohong. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Iya, awalnya mereka memang jarang senyum. Ini jangan jadi gempa ya guys. Oke, lanjut. Kesandung. Iya. Jadi memang awalnya mereka kurang senyum, tapi ya pede aja, ajak ngobrol aja mereka nyaut kok, dan mereka bakal sangat-sangat ramah ketika mereka merespon kita gitu loh, ketika kita ajak ngobrol. Bahkan orang-orang di jalan pun ketika kita senyumin mereka senyum balik. Aku sering kayak gitu. Oh gitu? Oh, nggak gitu. disangka orang gila berarti ya? Enggak, mereka baik banget, parah. Jadi stigma itu bohong besar kalau buatku pribadi ya, karena aku melakukan itu gitu. Oke. Jadi bisa kita bilang bahwa teman-teman yang tertarik untuk kuliah ke Rusia nggak perlu khawatir ya, karena orang-orang di sini balik lagi tergantung ke individu masing-masing. Karena menurut review dari pengalamannya Raihan bahwa dia senyumin orang Rusia di jalanan random, disenyumin balik. Iya. Oke. Nggak dipukul, nggak diapa-apain, nggak dimarahin. Nah, kalau misalkan dari pertemanannya, karena kan yang kita tahu bahwa orang-orang dalam tanda kutip orang bule itu kan sangat individualis banget nih. Betul. Nah, lu pada saat pertama kali di sini struggle atau enggak? Apa sih hal-hal yang kira-kira berat gitu atau bisa dijadikan pengalaman atau menjadi catatan khusus bagi mahasiswa-mahasiswa atau para adik-adik kita nih yang mau berangkat ke sini untuk kuliah? Awal-awal ke sini nggak struggle amat ya. Sorry banget ya karena aku merokok ya, jadi aku agak singgung di situ. Jadi alat diplomasiku untuk dekat sama mereka itu rokok gitu loh. Jadi aku ngumpul sama mereka, kita ngerokok bareng, kita ngobrol bareng. Habis itu ya lama-lama deket kita main ke sana, kita main ke sini. Misalnya sekarang kan lagi winter ya, di waktu kita ngobrol ini kita main ice skating bareng. Dari hasil rokok itu kita ngerjain tugas bareng juga gitu. Nah, berarti itu komunikasinya pakai bahasa apa tuh? Bahasa Inggris. Orang-orang Rusia banyak yang bisa bahasa Inggris sekarang, apalagi di HSE gitu. I see. Nah, kalau misalkan berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya Raihan tidak menyesal ya untuk meninggalkan Indonesia dan berkuliah di sini. Wah, worth it di sini kuliahnya. Gitu. Apa yang membuat bisa dikasih mungkin ada satu kalimat atau satu quote yang bisa menjawab bahwa tidak menyesal untuk kuliah di sini? Apa tuh maksudnya quote-nya tuh? Kayak ya terserah, kayak misalkan pengalaman mungkin karena temannya asik, terus juga di sini bisa dengan mudah dosen-dosennya juga sangat komunikatif, terutama di saat kita sedang kayak gitu-gitu loh, lebih ke. Oh, ya pokoknya kembali lagi stigma yang ada itu tidak terlalu benar. Mungkin di beberapa daerah itu benar ya, mungkin tapi aku belum pernah menemukan gitu. Yang pasti apa yang ada di pikiran teman-teman tentang Rusia yang negatif-negatif itu
Menurut 99% tidak benar gitu. Oke, seru banget nih komunikasinya. Makasih loh. Jadi tadi Rehan sudah memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana caranya Rehan untuk pertama kali dari apply ya sampai akhirnya udah masuk ke semester 2 dan gak ada menyesal sama sekali memilih negara Rusia. Oke, kayaknya selanjutnya kita akan bikin momen khusus karena yang aku tahu nih Rehan ini kan kuliah sambil kerja gitu ya. Iya. Nah, jadi aku juga mau kasih pengalaman nih kalau misalkan nanti kalian tertarik, kita bakal kumpas tuntas gimana sih caranya untuk membiayai hidup sendiri waktu kuliah di Rusia. Jadi gue nggak dikasih minum padahal gue hostnya ya guys ya. Iya. Jadi sampai di YouTube selanjutnya, di video selanjutnya. Dadah. Apakah, apakah, apakah,